setelah setahun lamanya kurang lebih, koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadi kenyataan dan bisa mengusung capres dan cawapres yang kita harapkan, yang juga diinginkan oleh rakyat. Tiba-tiba terjadilah peristiwa 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya, kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu. Pak Anies duduk di sini. Dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya, di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Iya, bukannya hari ini PKB memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil. Ini maksudnya apa sih? Apakah kemudian besok menarik dukungan ke Pak Anies? Bagaimana? Iya, kalau sebaran itu kan kita nggak tahu siapa yang menyebarkan dan siapa yang membuat. Jadi kami juga nggak bisa mengklarifikasi hal itu. Tapi yang pasti dari kami sendiri belum ada rencana untuk yang ada dalam tertera di dalam poster itu. Tapi yang jadi perhatian kami hari ini adalah ya bahwa ada peluang dan izinkan kami untuk bisa tetap istiqomah dalam berjuang gitu loh, dalam waktu 24 jam ke depan ini. Oke, kalau Mas Umam sepertinya melihat ini bagaimana? Apakah ini hanya isu saja dibuat untuk mendorong Pak Anies untuk semangat nih mencari kendaraan politik, ataukah memang benar adanya? Ya, tampaknya masih ada upaya untuk menyempurnakan ikhtiar di detik-detik terakhir, praktis tinggal 24 jam, karena besok jam 10 penutupan di tanggal 29 di KPUD. Tetapi kalau misal kemudian PKB memiliki inisiatif untuk mencalonkan Mas Anies, maka ini akan menjadi sebuah uji nyali yang cukup serius bagi PKB. Apakah PKB memiliki keberanian untuk melakukan itu? Apakah Caimin misalnya sebagai ketua umum PKB tidak takut dierlanggakan di dalam partainya? Ngeri. Sementara PKB sendiri sedang ada dinamika, dan dinamikanya tidak bisa dianggap sebelah mata, karena proses dinamika konflik antara PKB dengan PBNU berpotensi kemudian menjadi medan pertarungan yang kemudian memiliki implikasi yang cukup serius terhadap keselamatan politik Caimin sebagai pimpinan dari PKB itu sendiri. Ini sudah tidak mungkin lagi Anies Baswedan itu maju menjadi calon gubernur Jakarta. Ini tutup buku lah untuk Anies Baswedan. Dan ini memang kemarin kalau kita simak di media sosial,
peristiwa kemarin itu bahwa dipastikannya Anies Baswedan tidak bisa maju pilkada karena tidak mendapatkan tiket dari partai politik ya ini menjadi hari patah hati nasional begitu ya. Banyak sekali pendukung-pendukung Anies yang menolak untuk menghadapi realitas ini, dan saya mendapat banyak pertanyaan, dan seperti biasa di era sekarang itu pertanyaannya bukan hanya berasal dari dalam negeri tapi juga berasal dari sahabat-sahabat pendukung Anies Baswedan yang ada di luar negeri. Jadi kalau Anda lihat Anies Baswedan itu tetap pilihan di hati ya. Semacam itulah kan ya, pantun-pantun semacam ini mereka yang sudah realize, menyadari bahwa Anies itu tidak bisa maju lagi. Tapi banyak juga yang menolak untuk melihat realitas bahwa Anies Baswedan tidak bisa maju. Mereka masih tetap menyimpan harapan bahwa Anies Baswedan itu bisa maju. Kalau kemudian Muhaimin itu tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM karena ada calon lain atau ada ketua umum PKB baru yang mengklaim bahwa mereka yang resmi, karena kan PBNU itu akan menggelar muktamar ulang atau muktamar tandingan lah itu pada bulan September nanti, maka ya peluang Caimin untuk dikudeta itu juga semakin besar gitu ya. Dan perlu dicatat juga sebelum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu ya PKB yang dipimpin oleh Caimin tidak bisa mendaftarkan pasangan dari siapapun lah, apakah Anies ataukah Caimin sendiri gitu ya. Karena sebelumnya disebut-sebutkan bahwa akan dipasangkan dengan Anies dan Caimin, karena Caimin ini kan sekarang ini meskipun dia tetap menjadi ketua umum PKB tapi dia sudah tidak punya posisi sebagai jabatan publik lagi gitu ya, karena dia tidak ikut dalam pilkada. Kan kalau sekarang ini jabatan Caimin adalah wakil ketua DPR begitu. Makanya dia sebaiknya juga tetap punya jabatan publik. Jadi pas kalau dipasangkan dengan Anies sebagai wakil gubernur Jakarta gitu. Tetapi yang publik lupa bahwa ada semacam aturan yang cukup jelas itu yang juga ditegaskan oleh KPUD bahwa partai-partai politik yang sudah mendaftarkan calonnya itu tidak boleh lagi mencabut dukungannya. PKB itu kan sudah menjadi partai pengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi tidak mungkin dicabut lagi. Karena itu, saya kira lebih tepatnya flyer-flyer yang bermunculan bahwa Anies itu akan didaftarkan ke KPU di Jakarta hari ini, saya kira itu kalau kita sebut hoax ya mungkin terlalu berlebihan ya. Tapi saya kira ini cuma harapan yang tetap membuncah itu karena mereka ini para pendukung Anies Baswedan itu kan sangat kecewa ya.